mencintai sesuatu hanya jika dengan dia mengenal objeknya dengan baik, dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan cara mengenal Indonesia dari dekat bersama rakyatnya. Kami dari Badan Pengurus Mapala UI menggagas program Universitas Indonesia Membangun Nusa, harapannya dapat menjadi suatu wadah agar para mahasiswa UI agar dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dengan mengenal rakyatnya dari dekat. Oke, jadi Mapala itu mahasiswa UKM mahasiswa Cinta Alam. Di situ biasanya kegiatannya eksplorasi atau petualang. Di situ kita naik gunung, manjat tebing, terus mengarung. Selain itu juga kita aktif di kebencanaan, di pariwisataan juga. Kemudian kita aktif juga di pengabdian masyarakat. Nah, kemudian munculnya ide UMN itu karena kita sering mengunjungi tempat-tempat tersebut, desa-desa yang relatif tidak lebih baik dibanding kita sebagai wisatawan saat itu, kita merasa punya tanggung jawab gitu, bahwa kita sebagai mahasiswa bisa nih berkontribusi, bisa nih ngasih action yang diharapkan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut gitu. Jadi karena kita beberapa kali melihat adanya isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, itulah kita tergerak. UIMN 2022, yo! Jadi waktu itu pertimbangannya tuh kita ngeset dulu kriterianya. Kriteria kita adalah daerah 3T, kemudian relatif jauh jaraknya dari kota-kota besar. Kalau di Sumbawa ini berarti dari Mataram yang paling dekat gitu. Kemudian kondisi sosial ekonomi dan lingkungan itu sangat jadi concern kita waktu itu, dimana sosialnya itu tidak lebih baik, kemudian pendapatan PDRB itu juga kita jadi pertimbangan data-data itu. Lingkungannya juga kita perhatikan kerusakan lingkungan di daerah-daerah 3T tersebut. Program ini terlaksana selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kita udah mulai dari Januari. Di situ kita mengkonsepkan, kemudian kita melakukan riset, juga kita survei waktu itu di bulan Mei. Kemudian actionnya di bulan Agustus ini. Kemudian di bulan Oktober kita adakan monitoring dan evaluasi dan perpanjangan tangan di situ. Kurang lebih itu roadmap-nya dalam 1 tahun. Oke, jadi di UMN ini kita ngusung 3 nilai ini sebagai dasar atau fondasi hingga ke depannya gitu. Setiap proyek itu harus efektif, harus tepat guna, atau sesuai dengan masalah ataupun potensi yang ada di wilayah tempat kita kegiatan. Itu makanya kita perdalam asesmen dan riset kita itu supaya efektif. Kemudian keberlanjutan, ini juga salah satu yang paling utama gitu. Setiap proyek itu harus berkelanjutan gitu. Kita mengadain kurang lebih 4 program di sini, seluruhnya harus berkelanjutan
kita tidak hit and run gitu. Kemudian sinergitas, nah karena kita, ini erat kaitannya sama keberlanjutan tersebut. Karena kita dari Jabodetabek atau kita jadi mahasiswa aktif di Depok, mungkin kita nggak akan bisa in charge setiap harinya di program tersebut. Makanya itu kita ngajak teman-teman di wilayah tempat kita kegiatan, juga khususnya mahasiswa-mahasiswanya untuk terlibat. Nah, di mana kemudian kita akan memperpanjang tangan ke teman-teman kita ini. Kurang lebih seperti itu. Hatiku ini terasa terempatnya kebahagiaanku ini. Ini jadi dari kecamatan semua Sumbawa di sini atau di mana? Kecamatan semua aja. Semua kecamatan Sumbawa. Iya, semua. Wilayah Sumbawa aja. Yang dari luar ada. Ya. Kecamatan Pelampang, ke sini juga ada. Pelampang, Hutan. Jadi kalau misalnya sampah ini mau ditimbun aja ya, Pak? Ya, timbun aja. Iya. Bukan sampah, diratain, baru pakai sanitary landfill. Timbunan tanah gitu loh. Buang lagi sampahnya. Iya, betul. Apa nggak bisa besok itu bersirat sepagi itu semua kepala dusunnya saya undang, teman-teman karatunan kita bukan kita bertemu dulu lah, kita duduk. Kan aula kita besar, sarana kita juga besar kan. Nanti kalau ada waktu teman-teman misalnya jam berapa jam Jumat besok ya? Iya, cuma. Berarti misalnya jam 9 kita ngumpul di sini. Karena memang persoalan sampah di Labuan ini persoalan yang bertahun-tahun belum terselesaikan karena memang dari jumlah penduduknya besar, jadi sumber sampahnya juga besar. Ditambah dengan dekat dengan pesisir, tambah dengan punya kali, digapit oleh kali Labuan Sumbawa ini digapit oleh kali besar. Ada namanya Kali Pemulung dan Kali Brambiji, Sungai Brambiji. Itu kan sumber sampah yang besar. Ketika musim penghujan, semua yang dari hulu sana ke hilir itu ya sudah, ke Labuan sudah mangkalnya. Sehingga kalau saya boleh saya katakan Labuan ini sebagai terkait dengan sampah itu sangat kompleks persoalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati. Yang penting sekarang ini kita cari siapa yang mau memilah-milah ini plastik, siapa yang mencetak ya sudah, yang nggak mau berminat nanti silakan belajar. Makanya kemarin itu saya buka tidak hanya sebatas yang dua ini, tapi seluruh warga masyarakat yang mau berminat untuk mengikuti ini silakan ikut. Sekolah. Nah, kalau untuk sekolah kami bentuk sebuah sistem manajemen. Ada awalnya ini pertama karena mindset dari bank sampah atau kelompok kami itu mindsetnya keuntungan awalnya. Tapi dalam perjalanan ketemu dengan penggiat-penggiat sampah, dengan keadaan Sumbawa, kemudian mindset kami yang melihat Sumbawa ke depannya bakalan seperti Lombok, bakalan seperti Jawa, cuman kapan waktunya, berapa tahun lagi, itu menjadi tanda tanya, siapa orangnya. Nah, dari hal ini menjadi tolak ukur kami, sehingga berkiprah sampai sekarang. Kita jawab pada diri sendiri dulu, sebesar apa tanggung jawab kita terhadap plastik. Nah, artinya apa? Dari 700 siswa ini dikali 3 ton dalam 6 tahun, berarti sekitar 21 tahun sampah plastik yang ada di Sumbawa yang dihasilkan oleh SMP 1 Labuan Badas. Kira-kira 10 tahun lagi dengan rentetan waktu benar-benar sangat parah. Nah, alhamdulillah di tingkat sekolah ini kami udah bisa kerjasama dengan beberapa sekolah di dalam kota, mulai di tingkat SMA dan SMP. Bahkan di salah satu sekolah siswanya atau direkturnya bahkan siap dipanggil sampah. Jadi dipanggil, sampah katanya. Jadi kesannya, wah ternyata siswa udah siap dipanggil sampah. Berarti di situ ada jiwa
peduli terhadap lingkungannya sudah ada ditanam. Tinggal bagaimana kita menjaga marwahnya sampai generasi penerus, sampai dia menjadi pejabat penting ke depannya di Sumbawa. Jadi bank sampah nggak bisa mengatasi sampah yang tidak bernilai. Nah, saya rasa dengan adanya paving block dari limbah plastik ini, saya rasa semua sampah plastik yang tidak bernilai kita bisa manfaatkan lagi. Jadi ke depan ketika sampah yang tidak bernilai punya nilai, saya rasa sampah plastik yang seharusnya bisa diambil oleh pemulung di pesisir pantai, akhirnya diambil karena udah tahu ada nilai. Tapi kalau nggak ada nilai, mungkin pemulung nggak bakal ngambil sampah yang tidak bernilai itu. Jadi ini salah satu solusi terbaik kalau menurut saya untuk kedepannya. Berarti udah sedikit tahu ya Pak ya cara untuk mengolah sampah plastik ini Pak. Untuk mengolah sampah plastik selama ini kita nggak tahu, baru ini kita tahu. Ini minimal harapan saya nggak muluk-muluk, hanya 1 atau 2 orang yang bisa menjadi pionnya terkait isu sampah. Ya, setidaknya 10 tahun ke depan dia bisa menjadi bupati atau pejabat penting di Sumbawa. Jadi dengan kebijakannya yang berlatar belakangi dengan isu lingkungan, saya rasa insya Allah Sumbawa akan lebih asri lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Jadi poinnya seperti itu. Dan lebih Saya itu Heri itu walaupun dia selaku bank sampah, juga dia itu setengah mati jadi orang. Yang ikut bimbing itu sudah pokoknya berapa masyarakat ini bukan mencari ilmu masyarakat sekarang, cari uang jadi pikiran otak ini. Tapi dia bagaimana uang itu dari mana hasilnya kan gitu, caranya dapat uang. Nggak mau dia cara mau bagaimana dapat uang. Penting itu dapat uang. Amplopnya berapa, makan nggak? Habis tanda tangan dia keluar. Pas jam istirahat datang dia. Orang menerangkan istirahat kan, datang makan. Itu masyarakat. Pulangnya ya. Yang pertama itu penerapan aturan, ya kan? Perdes kita itu yang paling penting. Yang kedua pendekatan sosial kepada masyarakat, kita mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat apa sih manfaat dan guna sampah ini bisa menjadi apa. Ini informasi mungkin iya. Mereka banyak menonton di media massa, di YouTube, kegunaan sampah ini begitu. Tapi yang menjadi motivator, memberikan motivasi kepada masyarakat ini belum ada. Kalau secara pribadi dulunya saya bergerak di bidang sosial, memang itu menjadi persoalan. Kalau saya tidak salah tangkap, bukannya mendiskriminasi masyarakat ya. Memang iya, masyarakat itu pinginnya yang instan. Kayak produk kan begitu dimasak langsung dimakan. Nah, pola-pola ini yang belum ada relawan, motivator yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang saya katakan tadi, masyarakat sih welcome saja. Pada dasarnya mereka tahu, tapi tidak ada yang memberikan mereka motivasi untuk bagaimana memanfaatkan sampah yang ada. Itu ada pemilahan sampah organik dan juga sampah non-organik dan juga pengolahan limbah tersebut. Untuk pengolahan limbah plastik itu akan diadakan di Kampung Empang, tepatnya di Bank Sampah Kang Yeri. Itu diadakan di tanggal 19 yaitu hari Jumat. Untuk pengolahan sampah organik itu sendiri yaitu pengolahan sampah organik untuk menjadi pakan ternak atau yang sering disebut sebagai maggot. Itu akan diadakan tanggal 20 di yang mereka buang ini adalah uang gitu kan. Seandainya mereka berpikir ada sosialisasi, ada penyampaian seperti itu, oh daripada saya buang diambil oleh orang lain, ya saya pisahkan sendiri gitu kan. Nah begitu juga dengan yang organiknya, ranting-ranting apa segala macam, mereka pisahkan dengan sendiri. Begitu juga dengan sampah
sampah limbah limbah dapurnya, kadang tulang ikan, bekas-bekas nasi, mereka kadang-kadang tampung, saring airnya baru dibuang gitu. Ini menjadi persoalannya, Mbak. Tidak ada informasi itu. Latar belakang dari program ini sih ya balik lagi kayak saya itu mahasiswa semester 7, baru naik semester 7. Nah, tiba-tiba dapat tawaran nih langsung dari Mapalanya, mau nggak sih nanganin permasalahan sampah untuk program mereka. Nah, ya karena saya masih kurang pengalaman dan ingin terus belajar, ya mau nggak mau tergerak dong. Nah, maka dari itu saya cari apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di Sumbawa, terkhusus di pemukiman. Nah, salah satunya sampah yang belum terpilah, sampah yang belum terberdayakan lagi. Maka dari itu terjalanlah program pemberdayaan masyarakat terhadap pengolahan sampah anorganik dan organik. Melelehnya gitu. Nah, jadi setelah dicampurkan dan ketika adonannya sudah cukup mengental, akhirnya dimasukkan ke dalam cetakan ini, Bu. Nah, iya, ini adalah cetakan paving blocknya. Lumayan berat, Bu. Pertama kali yang pasti kita bakalan mencari stakeholder yang ada di sini untuk nanti kita bisa melakukan kegiatan bisa membantu kami dan bisa jadi ada kerjasama antara dari kita pihak UI dan pihak di Sumbawanya. Jadi kami mencari dulu nih kira-kira siapa stakeholder yang bisa bekerja sama dengan kegiatan kami gitu. Dan setelah seiring berjalannya waktu kami menemukan Bang Yeri, yaitu sebagai yang pemiliknya bank sampah di Sumbawa. Nah, jadi kami bekerja sama dengan Bang Yeri, terus kami diskusikan kira-kira gimana kegiatan ini berjalan yang udah kami rencanakan, terus kami diskusikan. Setelah itu kami mulai proses pembuatan. Awalnya pertama kami mencoba untuk menggunakan DIY dulu. Jadi kami dari tong-tong sampah itu, tong bekas oli kami pangkas, terus kami buat sedemikian rupa untuk jadi wadah untuk pengolahan si sampah plastik ini gitu. Nah, terus yaitu abis itu kita proses pembuatan. Setelah itu nggak lama adalah alat dari paving block itu tiba di Sumbawa gitu kan. Nah, setelah uji coba dari DIY, akhirnya kita pindah ke uji coba pakai mesin gitu. Cuma mungkin memang ada kendala dari mesinnya itu. Terus setelah kami mencoba, alhamdulillah sih emang ada hasilnya. Kami sudah membuat kurang lebih 20 paving block yang sudah jadi dari hasil DIY. Terus setelah itu kami mengadakan sosialisasi ke warga. Jadi sebelum kegiatan hari H sosialisasi ke warga, kami sudah menghimbau ke warga-warga. Jadi setiap sore kami pergi ke sekitaran warga-warga untuk menginvite mereka untuk datang di tanggal 19 kemarin, untuk datang di hari H kegiatan sosialisasi besar kita gitu. Nah, terus setelah itu datanglah tibanya di hari sosialisasi tanggal 19 kemarin. Nah, lanjut di situ kami menjelaskan bagaimana proses pemilahan sampahnya, terus bagaimana proses pembuatannya sampai akhirnya jadi si paving block ini gitu. Dan alhamdulillah masyarakat juga sudah cukup antusias untuk mengikuti acara kami, dan banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang mereka keluarkan dan mereka lontarkan ke kami gitu. Dan jadinya enak gitu. Jadi nggak cuma satu sisi dari kami doang, tapi ada sisi dari mereka untuk mengkritisi masalah tersebut. Jadi setelah itu karena tim kami dibagi dua, ada yang di Sumbawa dan ada yang di Moyo. Jadi setelah hari H kegiatan sosialisasi di Sumbawa, akhirnya ada beberapa tim kami yang berangkat ke Moyo untuk melakukan sosialisasi juga. Jadi kami melakukan paving block ini di dua tempat, yaitu di Sumbawa dan juga di Pulau Moyo. Pulau Moyo itu bentuknya pulau.
ketika sampah dari masyarakat sini itu nggak bisa keluar siapa yang mau nampung. Jadi ya mau nggak mau pulau ini atau masyarakat di pulau ini ya mereka menggunakan sampahnya mereka kembali, mengurangi sampahnya kembali, ataupun menggunakan sampahnya kembali atau memberdaya gunakan sampahnya kembali. Jangan kayak kita tumpuk ya, sama aja kayak gitu jatuhnya di kota-kota gede, dan kelihatan dong kayak hasilnya sekarang kota-kota gede itu kayak gimana. Pasti jelek. Jadi potensi, back to the topic, potensi dari paving block itu ya sangat menjanjikan karena masyarakat itu sangat ingin melihat hasil dari apa yang mereka lakukan ketika kita lakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemilahan sampah. Mereka tuh bingung kayak ya udah dipilih aja, toh ntar di TPS juga jadi satu-satu lagi. Padahal enggak, mereka tuh kalau kita kasih unjuk, menurut saya kalau kita kasih unjuk hasilnya ya mereka tahu, oh bisa loh, oh bermanfaat loh, oh hasilnya bisa digunakan kembali untuk pembangunan jalan seperti itu, ataupun pembangunan rumah-rumah mereka. Apalagi mengolahnya lagi Bibi. Nah kalau sampah organik ini bisa dimanfaatkan menjadi itu Bibi budidaya maggot. Nah budidaya maggot itu cocok untuk pakan ternak Bibi. Selama saya di sini sih terlihat kalau masyarakatnya itu kurang akan kesadaran terhadap pemilahan sampah organik dan anorganik. Mungkin juga kurangnya fasilitas membuat masyarakat seperti itu. Karena beberapa perumahan yang saya lihat di sini, satu rumah itu di luar hanya ada satu tempat sampah. Jadi ya udah ketika mereka buang sampah hanya di tempat itu. Padahal dengan mereka memilah sampah yang baik dan benar itu bisa diberdayakan lagi, lebih memudahkan pihak TPS untuk meningkatkan nilai gunanya lagi. Dan dia bisa digunain buat pakan ternak ataupun pakan ikan karena proteinnya tinggi, jadi ternak sama ikannya lebih gampang gendut gitu. Iya. Berdaging lah gitu. Iya. Kalau yang segini satu gini berapa kilo sampah? Nah, untuk responnya itu positif, sangat positif karena masyarakat kita beritahu nih hasil dari pemilahan sampah ini apa. Ketika kita memilah sampah organik akan menghasilkan pakan ternak, bisa menjadi pakan ternak. Ketika kita memilah sampah anorganik, plastik, kita bisa buat menjadi paving block gitu. Dari beberapa rumah warga hampir semuanya positif, mereka mau melanjutkan dan mereka mau memilah sampah. Jadi dalam pembuatan paving block dari limbah plastik kita membutuhkan perbandingan 1 kg limbah plastik dengan 1 kg atau 1 liter oli bekas. Dengan perbandingan itu, dengan dibakar di tungku atau di mesin, kita bisa menghasilkan 1 sampai 2 paving block. Harapan dari program ini, masyarakat mau melanjutkan. Masyarakat sadar akan pentingnya memilah sampah dengan baik dan benar antara anorganik dan organik. Karena dengan hal itu, saya yakin isu-isu di masyarakat seperti isu lingkungan, isu ekonomi, itu akan teratasi dengan sendirinya. Kali tingginya berapa Pak? 2 meteran. 2 meter. Enggak tinggi. Iya 2 meter tiang ini kan? Iya, ini lebih. Berarti 2 beli nanti. Ya kan? Keliling, kalikan 2 tadi sampai bilang 14. Berarti 14 kali 2 kali ya, 28. 28 meter itu untuk. Oh 30 kali apa kan 2,1? Jelas hal yang pertama kami lakukan untuk membangun rumah budidaya ini perizinan. Izin ke kepala desanya, izin ke kepala dusunnya, ke Pak RW dan juga Pak RT. Alhamdulillah dimudahkan oleh mereka, malah mereka sangat tertarik dan sangat membantu kami dalam membangun rumah budidaya maggot ini. Jadi setelah perizinan tersebut, kami diberikan lahan di tempat ini, lalu dibicarakan kembali dengan Pak RT dan Pak RW, bangunnya mau sebesar apa rumah budidayanya, oh pakai apa aja materialnya, itu juga sangat dibantu oleh mereka. Ujung. Setelah rumah budidaya ini selesai,
hal yang kami lanjutkan setelahnya itu membangun biopon, baik itu biopon prepupa dan juga biopon panen yang digunakan untuk sebagai tempat hidup dari maggot itu. Selain biopon, mungkin yang bisa dilihat di rumah budidaya ini ada kandang lalat. Jadi kandang lalat tersebut digunakan sebagai tempat penetasan pupa dan juga tempat pengambilan telur yang akan digunakan kembali sebagai calon-calon dari maggot yang akan digunakan selanjutnya. Tanya, gitu kan, nggak tahu di mananya atau nggak tahu sekalipun juga nggak jadi masalah. Yang penting mulai nyari tahu sekarang. Tenang aja, ini baru ada 2, masih ada sekitar. Kami mengetahui bahwa harga tukang di sini jauh di atas dari anggaran yang kami rancang di awal. Jadi jelas ada rasa takut seperti bisa tidak ya kami menyelesaikan rumah budaya ini tepat waktu dan juga dengan kos atau biaya yang sangat-sangat minim sehingga tidak melebihi anggaran yang kami rancang di awal. Alhamdulillahnya kami dibantu oleh Pak RT dan juga Pak RW, terutama Pak Ono selaku sebagai Pak RT di wilayah ini dalam pembangunan rumah budidaya ini. Jadi bisa dibilang rumah budidaya ini hasil kerja keras dan keringat kami dari tim Trestukes dan juga dari warga-warga sekitar. Sampai ada ya Pak, ada tanda tangan. Kontrak Pak, kali kita penting lagi Pak. Anakku berdua dan sudah 12. Jadi Mega tersebut memakan sisa-sisa sampah organik yang mungkin Bapak dan Ibu hasilkan seperti sisa makanan, sisa daun-daunan, sisa sayur-sayuran dan buah-buahan. Indikator keberhasilan kami yang paling utama sebenarnya untuk menemukan orang yang ingin memberlanjutkan program ini. Dan alhamdulillahnya kemarin saat sosialisasi lumayan banyak warga yang tertarik dan ingin melanjutkan dan ingin belajar cara budidaya maggot. Kenapa sih maggot? Karena maggot ini sendiri punya protein yang tinggi. Kalau misalnya dibandingkan dengan larva-larva lain yang sudah digunakan, ulat-ulat lain seperti ulat Hongkong, itu memang harga mereka relatif jauh lebih mahal daripada harga maggot fresh atau maggot hidup. Sedangkan dari proteinnya sendiri tidak beda jauh. Jadi kami memberikan alternatif lain kepada masyarakat dan mengenalkan bahwa ada nih sumber protein yang lain yang dapat digunakan menjadi pakan ternak dengan harga yang lebih murah. Ada rongganya seperti ini. Jadi telurnya nanti dimasukkan ke dalam sini dari lalat-lalatnya. Jadi saat kita mau panen tinggal dibuka karet plastiknya, tinggal dikeruk telurnya dari kayu-kayu tersebut ini. Dan jelas untuk melihat warga sekitar bahagia, merasakan hebatnya, indahnya budidaya maggot, membantu mereka baik itu menjadi pakan ternak ataupun untuk menjadi pakan hewan-hewan peliharaan mereka, untuk melihat mereka senang, bahagia. Jadi saat kami kembali ke sini di kemudian hari, yang kami lihat adalah senyuman, tawa mereka, mungkin pelukan mereka, bukan tangisan mereka karena kegagalan memberdayakan maggot. Yang pertama mungkin karena ini desa wisata,
Jadi masyarakatnya udah terbiasa pasti sama orang-orang baru dan mereka welcome banget, menyambut kita dengan baik. Terus banyak dibantu juga terkait dengan sosialisasi baik dengan pihak sekolah, kepala desa dan masyarakat setempat gitu. Jadi kita berkolaborasi tidak hanya dengan kepala desa tapi juga anak-anak muda, mahasiswa dan juga teman-teman dari Karang Taruna. Jadi secara besar sebetulnya kegiatan Rumah Baca ini bukan program utama kita, tapi jadi salah satu yang mungkin di-highlight gitu ya. Jadi selain Rumah Baca atau pembangunan perpustakaan di SDN 2 Pulau Moyo, kita juga ada kelas informal yang terbagi menjadi Kenali Indonesia, ada juga Kenali Profesi dan Tubuh Kita Sehat. Sekitar 30% anak-anak itu ada yang belum bisa baca. Entah pengaruh dari lingkungan rumah, keluarga sendiri mungkin, atau di sekolah. Kalau di tingkat pendidikan, itu fasilitasnya belum memadai. Karena kalau dibanding dengan yang ada di daratan, dengan yang ada di kota, itu terlalu jauh daripada perhatian pendidikan, dinas-dinas pendidikan terkait. Nah, kalau untuk riset di sini sebetulnya dari beberapa jurnal atau informasi di media yang mungkin udah banyak disorot dan beberapa volunteer mahasiswa juga udah pernah datang ke sini, jadi udah nggak asing. Tapi memang masih kurang dalam konteks sumber daya guru, media belajar dan bagaimana anak-anak itu juga punya daya tangkap dalam proses kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi mungkin itu sih ada beberapa permasalahan yang diharapannya bisa kita bantu gitu, dari cara guru bagaimana berinteraksi secara psikologi sama anak, sama orang tua, dan program yang mungkin bisa meningkatkan juga kepekaan orang tua terhadap anak gitu. Yang pertama mungkin kita melakukan observasi dulu, kira-kira apa sih yang tidak menarik dan membuat anak-anak itu nggak nyaman ada di dalam sebuah ruangan perpustakaan gitu ya, untuk baik itu kegiatan literasi atau belajar mengajar bersama guru gitu. Nah, yang pertama itu terkait dengan kategorisasi buku. Jadi setelah kita lihat buku di perpustakaan SDN 2 Pulau Moyo, itu banyak buku yang memang tidak sesuai usia, baik itu buku yang mungkin mengandung unsur eksplisit atau buku-buku yang memang kurang informatif di usia anak-anak itu gitu. Selain itu yang kedua juga penyediaan media belajar. Jadi di perpus itu kita sediakan puzzle, terus flashcard sama laptop dan proyektor.
Oke, jadi untuk proyek dari bidang pendidikan di UIMN itu ada 2. Yang pertama Rumah Baca Nusantara. Jadi tugas kita pengisian buku dengan kategorisasi yang berbeda dan media belajar dan mengedukasi anak-anak untuk budaya literasi. Yang kedua itu kelas informal. Kelas informal itu dibagi jadi 3 kegiatan dengan penanggung jawab yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada Kenali Indonesia. Jadi kegiatan kita tadi menumbuhkan rasa nasionalisme, pengenalan jati diri sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dan yang kedua itu ada kenali profesi. Jadi harapannya mereka bisa punya motivasi untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dengan profesi yang beragam gitu. Jadi mereka bisa kembali atau jadi tokoh masyarakat lah dari Pulau Moyo dengan berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Jadi bukan cuma ABRI atau TNI, mereka mungkin bisa kerja di media gitu atau jadi presiden, jadi menteri dan sebagainya. Terus yang terakhir itu Tubuh Sehat Ceria, tujuannya untuk mengedukasi kesehatan. Jadi mereka lebih sadar terkait dengan sanitasi dan kebersihan khususnya pengolahan sampah gitu. Kepada para pemuda, kepada para pelajar, pertanyakan diri sendiri, tanamkan di dalam diri untuk dapat berprestasi, agar dapat membangun bangsa, terutama desa Labuan Aji yang kita cintai ini. Jadi pertama latar belakangnya itu kami diberi informasi bahwa anak-anak di sini tuh taunya profesi-profesi yang emang mereka lihat atau dari orang tua mereka seperti jadi guru atau ke bukit mencari kacang mete atau mencari madu dan dokter desa. Dokter itu pun mereka taunya dokter desa aja, dokter umum gitu. Jadi berangkat dari situ kami mau mengenalkan profesi-profesi ke anak-anak bahwa profesi itu tidak sekedar profesi yang mereka tahu saja gitu.
Dan di situ mulai pengenalan profesi diawali dengan narator itu dari rimba ya. Terus setelah itu dari koki itu melakukan pemanduan untuk membuat sandwich crackers. Jadi masing-masing kita itu membagikan mereka satu tangkap crackers yang original. Lalu kita menyediakan selai, ada 2 rasa, ada strawberry, ada nanas. Jadi mereka berkreasi setelah mereka lah maunya kayak gimana. Ada juga yang dibuat kayak sticknya itu dibuat kayak es krim, ditangkap kayak gitu. Setelah itu baru dimulai yang benar-benar mini teaternya. Dimulai dari koki, lalu dilanjutkan TNI, dokter, reporter, seperti itu. Mungkin secara sederhananya lebih ke arah pengen kenalin aja sih. Maksudnya kan gak semua anak itu tahu ya Indonesia tuh seberapa luasnya atau seberapa banyak pulaunya. Mungkin mereka juga cuma tahu bener yang Pulau Moyo doang atau gimana. Sesimpel itu. Jadi maksudnya kenalin Indonesia tuh bukan cuma kenalin Indonesia secara keseluruhan, tapi lebih ke ada loh orang-orang lain di Indonesia selain mereka. Jadi kenal Indonesia tuh sebenarnya intinya adalah kenapa aku bawa program ini tuh lebih ke arah untuk kenalin kalau ada nih cerita rakyat atau kayak budaya lain gitu selain di sini. Jadi kegiatannya tuh mostly pengenalan lagu-lagu nasional sih. Terus juga cerita rakyat juga, terus apa lagi ya? Pengenalan pulau juga pakai puzzle dan segala macamnya. Terus juga dikenalin kalau misalnya ada suku bangsa lain, ada baju daerah lain dan segala macamnya. Kayak gitu. Gurunya siap, break. Hentangkan tangan, break. Selamat pagi. Selain memperkenalkan kesehatan juga kita ngajarin tentang PHBS gitu kan. PHBS itu kan ada banyak ya. Nah, salah satunya itu kan kayak cuci tangan, kayak gitu. Terus kayak apa caranya mengelola sampah, yang memperkenalkan jenis sampah itu apa aja kan kayak gitu kan. Terus lebih ke, jadi intinya tubuh kita saat ini tuh intinya itu lebih ke kesehatan anak-anak gitu sih, sama ituin lingkungan di sekitar mereka. Sampah diambil, dibuangnya kemana tempat. Kalau itu tuh ada senam, terus ada edukasi pengolahan sampah, terus kita ada games untuk ngenali jenis sampah nih, cara bedainnya tuh gimana gitu kan, kayak biar mereka tuh tahu apa yang udah kita jelasin itu
mereka tahu nggak, mereka tuh paham atau enggak. Terus abis itu edukasi cuci tangan, terus ya setelah itu ada games lainnya sih tuh, untuk mengapresiasi mereka karena mereka sudah ikut kelas informal pada hari itu gitu. Jadi kan kita bagi sistemnya tuh kayak fokus group discussion gitu kan. Nah dari 3 itu mungkin ada 2 orang guru yang cukup punya pengalaman mengajar lama dan dia ngerasa bahwa seiring dengan perkembangan zaman dia ngerti anak tuh butuh yang menarik gitu ketika KBM. Akhirnya kita mikir kira-kira apa yang mungkin bisa ditangkap dan diterima dengan mudah sama guru-gurunya. Dan salah satunya media belajar, karena mungkin kita lihat anak-anaknya tuh antusias pertama kali masuk rumah baca. Banyak beberapa yang nanya kayak, Bu, puzzle-nya bisa dipakai nggak? Terus ada flashcard juga, ada barang-barang yang mungkin kayaknya tuh nggak familiar mereka lihat untuk media belajar gitu. Nah dari situ kita mikir kayak, oh coba deh kita jadiin tema untuk workshop buat guru-gurunya gitu. Harapannya tuh guru belajar nggak cuma di kelas doang, tapi mereka bisa mempergunakan rumah baca itu sebagai tempat untuk anak-anak belajar dengan media yang disediakan gitu. Nah kalau misalkan evaluasi terkait dengan kegiatan dan program dari gue secara pribadi, sebetulnya masih kurang untuk waktu observasi kalau boleh jujur. Kenapa? Karena yang gue butuhkan sejauh ini adalah observasi dari pihak orang tua, guru, dan anak. Tapi karena memang kita punya waktu yang sempit, observasi itu jadi masuk di opsi ke-3 dan ke-4 gitu loh. Jadi bukan fokus utama, karena saya banyak tahu informasi dan keadaan pendidikan itu ketika melakukan diskusi dengan masyarakat langsung kan. Gue mau mengapresiasi dulu buat teman-teman dari rumah baca, karena satu tim kita semuanya perempuan, luar biasa. Jadi selama 2 minggu lebih di dalam situasi yang pastinya nggak mudah karena kita beradaptasi di lingkungan baru, terus banyak kegiatan yang mungkin harus berubah dan memakan waktu cukup lama gitu kan, pulang sampai malam gitu. Anak-anak dan tim berusaha keras untuk anak-anak dan guru-guru di sana. Untuk hari pertama culture shock karena biasanya kita dapat akses air full di kota, sedangkan di sini hanya 2 kali ataupun bahkan hanya sekali saja. Tapi bagaimana cara kita beradaptasi itu memang sesuatu yang penting, walaupun memang keluar uang lebih banyak, tetapi nggak apa-apa karena air tuh sesuatu yang esensial menurut kami.
Syukur-syukur di sini lingkungannya orang-orangnya baik semua, sangat membantu, makanannya juga enak dan lingkungannya juga sangat bisa dinikmati. Jadi latar belakang dari terbentuknya proyek Community Empowerment ini yaitu kita ingin menggugah lagi kemauan masyarakat untuk bisa lebih produktif, khususnya untuk ibu-ibu yang ada di Dusun Prajak ini, dan juga untuk menaikkan komoditas dari rumput laut yang ada di Dusun Prajak ini sendiri. Mungkin yang paling sulit adalah ketersediaan air, karena rumput laut itu membutuhkan banyak air untuk direndam, kemudian diganti airnya lagi, dan diproses lebih lanjut itu butuh banyak air. Sangat banyak ya masih kendalanya, karena memang Dusun Prajak khususnya itu masih termasuk daerah pesisir yang terpencil ya, jarang disentuh. Apalagi kita kendala dengan terutama sinyal ya, internet, terus kita juga air bersihnya masih kurang, terus SDM masyarakat kita sangat rendah sekali, anak-anak atau kesadaran warga untuk bersekolah atau melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih kurang kesadarannya, walaupun mereka ada beberapa yang mampu tapi kesadaran untuk merenggut pendidikan itu masih kurang. Kondisi di Dusun Prajak khususnya nelayan kita ya, dari tahun ke tahun itu masih banyak melakukan DF, destructive fishing ya, seperti pengebuman, melakukan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Jadi itu yang kami gencar sekarang lakukan untuk mengurangi kebiasaan tradisi atau warisan nenek moyang mereka yang mengajari untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan. Ada seperti penyakit rumput laut yang seperti seperti berbulu, penyakit putih, itu kendala sebagai petani rumput laut. Jadi di situ tempat gagal kita panen, kadang 1 tahun kita berhenti, kadang sampai 2 tahun. Cari modal dulu baru ada lagi. Untuk indikator keberhasilan, yang pertama kita bisa mendapatkan mitra dari pusat oleh-oleh yang nantinya akan menampung produk-produk kita. Selain itu, kita juga berkoordinasi dengan kelompok masyarakat ataupun pengawas dan juga stakeholder yang ada di Dusun Prajak ini, supaya produk kita ini bisa dikenal lebih jauh dan diawasi ataupun dikoordinator dengan masyarakat sini. Setelah itu kita juga punya indikator, ada jumlah dari produksi rumput lautnya yang kita produksi ataupun masyarakat Dusun Prajak ini produksi sekitar 400 sampai 500 spesies. Untuk proses terciptanya sebenarnya dari trial and error juga. Karena kita mengikuti referensi dari internet, ini rumput laut yang sudah banyak diolah tuh seperti apa. Dan ternyata untuk yang goreng
sepertinya belum ada dan belum banyak mungkin. Jadi kita mencoba di rumah sebelum datang ke sini, gimana kalau kita coba rumput laut crispy gitu. Dan ternyata setelah dicoba, alhamdulillah rasanya enak dan juga mudah dibuat, sehingga kami percaya bahwa produk ini bisa untuk dijual secara masif seperti itu. Ya, ternyata enak dibikin crispy. Kita kan sebelumnya cuma rasa di agar-agar rumput laut, es rumput laut. Ternyata lebih enak jadi crispy. Kita baru tahu. Sebenarnya mudah, tapi kita kan belum tahu sebelumnya. Ternyata mudah, sudah kita diajar kemarin. Ya, kalau saya lihat ya, selama saya perhatikan juga ibu-ibu sangat-sangat mudah ya. Sangat mudah dan tetapi hal yang baru gitu. Jadi saya yakin ini akan menjadi prospek ke depan, karena crispy kalau saya rasa kita pun laki juga bisa ya, tidak harus ibu-ibu, yang penting ada kemauan. Nah, mudah-mudahan nanti dukungan dari semua pihak ya, kita sudah ada bahan baku, kita punya kelompok yang mau, tinggal pemasarannya seperti apa mohon dibantu. Mungkin itu aja kendala kita ke depannya. Saya yakin pasti bisa. Ya, alhamdulillah saya pribadi ya merasa sangat terbantukan ya, karena itu salah satu memang program kami Pakmaswa, sebagaimana setiap kita melakukan sosialisasi atau penyadartahuan, para warga itu selalu mempertanyakan kita kembali, ayo carikan kami solusi mata pencarian alternatif yang bisa mengganti DF ini. Nah, kebetulan dengan datangnya program yang dibawa oleh anak-anak UIMN ini sangat membantu bagi saya, karena ini untuk inovasi baru ya. Sementara rumput laut memang komunitinya kita di sini lumayan menjanjikan karena banyak rumput laut dan ada beberapa warga yang aktif terus berbudidaya rumput laut. Jadi masalah bahan baku kita melimpah lah. Tinggal kemarin memang inovasi ya, selama ini kita para warga itu hanya mengandalkan jual rumput laut itu begitu hanya jual kering ya, dijemur terus dikering terus dijual. Jadi tidak ada inovasi lain. Ya, saya lebih terima kasih. Kita juga pas ada kalian, kita tahu semua gimana untuk bisnis rumput laut gitu. Jadi saya juga sedih ini mendengar kalian semua pulang gitu. Kan lebih ke saya yang kehilangan, soalnya kan biasa di rumah gitu. Iya, tiap hari jadi seperti adik, saudara gitu. Ya, pribadi dan mewakili warga mungkin kami berterima kasih karena dengan kedatangan mahasiswa ini dengan membawa program yang baru ini, saya yakin ini menjadi program yang akan menjadi andalan Prajak, karena selama ini secara pribadi bergaulnya juga mahasiswa, interaksinya ke warga sangat baik ya, ikut aktif juga dalam semua kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Kemarin ada perlombaan, festival Prajak, ikut membantu ini. Untuk harapannya semoga Dusun Prajak, edukasi yang telah kami jalankan bisa diteruskan ataupun diterima di sini,
Dan juga dari proyek community empowerment ini bisa menjadi salah satu ladang ataupun salah satu lumbung lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Dusun Prajak. Dan terakhir mungkin juga sebagai identitas untuk Dusun Prajak, karena rumput laut crispy ini merupakan peluang besar untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Prajak, seperti itu. Perjalanan ini belum berakhir. Ini hanya sebuah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang kami untuk dapat berkontribusi bagi nusa dan bangsa. Dari UI untuk Indonesia. UIMN 2022, yo! Terima kasih Yayasan Bakti Barito dan Bank Negara Indonesia. Karena bantuannya, UIMN 2022 dapat terlaksana. Terima kasih kepada Yayasan Bakti Barito dan BNI atas terlaksananya kegiatan UIMN. Terima kasih kepada sponsor, yaitu Yayasan Bakti Barito dan Bank Negara Indonesia atas terlaksananya program UIMN 2022. Saya atas nama pemerintah desa dan masyarakat Desa Labuan Sumbawa ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak sponsor, yaitu Yayasan Bakti Barito dan Bank Negara Indonesia atas terlaksananya kegiatan UIMN di Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada Bakti Barito dan Bank BNI atas
sumbangsinya terhadap proyek UMN ini, karena berkat sponsor ini proyek UMN bisa berjalan dengan sukses dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada Bakti Barito dan BNI atas terlaksananya program di Dusun Perajak ini. Kepada Bakti Barito dan BNI, saya rasa keseluruhan program UMN ini tidak akan terlaksana tanpa ada dukungan dari sponsor, sehingga terima kasih sebesar-besarnya dari kami, karena memang tujuan kami di sini sesuatu yang mulia dan membantu masyarakat setempat sehingga tidak akan sia-sia bantuannya. Terima kasih kepada semua sponsor UMN 2022.